Kita kehadiran seorang publicist, seorang produser, Novi Hanabi. Luar biasa. Novi ini punya publicist namanya Goodwork. PH-nya juga Goodwork ya namanya berarti ya. Goodwork juga ya. Ketika lu kerja sama PH ya, pasti kan yang ditanya, mereka kan punya ekspektasi ya. Ekspektasi marketingnya akan gimana, dan pasti ujung-ujungnya adalah jumlah penontonnya berapa. Apakah mereka biasanya menetapkan target nggak sih sama lu? Sebenarnya target kan juga tidak bisa ditentukan semata-mata karena mereka mau. Jadi ya balik lagi ke edukasi tadi. Misalnya kayak, Nov, gue pengen 1 juta penonton. Oke, put on the table dulu. Kontennya seperti apa, budgetnya berapa nih? Gitu. Jadi itu yang nanti kita akan diskusikan bersama. Possible nggak ini jangkau? Tapi memang ya Indonesia nggak punya blueprint sih. Kita nggak punya blueprint produksi film harus kayak begini untuk dapat sekian. Kita nggak punya blueprint budget sekian untuk promosi itu pasti dapat sekian gitu. Itu maksud gue seperti itu kayak gitu. Nggak punya sih sampai saat ini ya. Jadi ya tetap semuanya based on luck, based on effort, mau dikejar segimana. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari Episode ini ke episode 114. Oke, kita tahu tahun ini kita kali ini kedatangan tamu siapa di? Kita balik lagi ke dunia film. Kita kehadiran seorang publicist, seorang produser, Novi Hanabi. Luar biasa. Novi, terima kasih sudah hadir, sudah menjadi bintang tamu. Novi ini punya publicist namanya Goodwork. PH-nya juga Goodwork ya namanya berarti ya. Goodwork juga ya. Kemarin dia ngebantuin gue di film Ngeri-ngeri Sedap pastinya. Cek Toko Sebelah 2. Luar biasa. Dan film berikutnya Jatuh Cinta seperti di film-film. Kayaknya akan jadi long time collaborator nih kalau kayak gitu boleh nih ceritanya. Aja, Pak, kita Padahal film ketiga belum kontrak. Tapi kalau udah disebut kalau nggak jadi kan nggak enak. Iya loh. Gini aja. Saksinya udah banyak. Banyak banget saksinya. Kita ngomong gini aja. Apa kabar Nov? Akhirnya jadi produser lagi, gimana rasanya? Wow. Beda banget ya syuting sebelum pandemi sama after pandemi. Jadi setelah jadi publicist dia nyobain jadi produser, Mas. Oke, menarik sih. Jadi gini, ini film keberapa nih Nov? Kalau Goodwork ini film kedua. Film pertamanya? Doremi and You judulnya, dia musikal gitu. Itu tahun berapa Nov? 2019. 2019. Berarti kamu duluan jadi publicist dulu dong ya, baru jadi produser ya. Publicist dulu. Gue juga amazed loh, maksud gue publicist itu kan bukan pekerjaannya gampang ya. Maksudnya kan pekerjaan cukup lama. Dia harus bikin strategi bagaimana film itu gaungnya bisa bagus, positioningnya bisa tepat gitu kan, sehingga apa di mata media, di mata penontonnya juga bisa dapat yang bagus lah, yang pas, biar gimana caranya produsernya juga happy kan kayak gitu ya. Terus kemudian sekarang jadi produser juga, itu luar biasa loh Nov. Itu gimana ceritanya sih Nov? Wow. Biasanya kan lu biasanya menangani produser dan akhirnya menjadi produser sendiri. Lu tahu sendiri dong akhirnya. Benar, meskipun sebenarnya pas jadi publicist tuh udah menempatkan perspektif jadi produser selalu gitu. Karena kami merasa publicist itu kan perpanjangan tangan produser nih, untuk ngebantu produser yang kepalanya udah mau pecah itu gitu, udah ngurusin syutingan gitu. Kemudian kami ngebantu untuk support promonya gitu. Once udah jadi produser sendiri ternyata memang ya tetap berat aja sih gitu jadi produser. Justru malah ada titik yang kami kayak bias banget nih sama ceritanya nih. Nih gue ketika karena nge-build dari nol, aku maunya tapi orang tuh mikirnya A juga nggak ya gitu. Jadi rada-rada ketuker-tuker seringnya. Gitu. Kalau kenapa tiba-tiba jadi produser, bukan nggak tiba-tiba sih, sebenarnya kami memang pengen bikin film yang jumlahnya mungkin nggak sebanyak sama PH-PH lainnya gitu, yang setahun bisa 2 kali 3 kali setahun bahkan belum tentu setahun sekali ya. Gitu, tapi lebih ke kayak isu yang kami memang pengen angkat aja gitu. Kalau dulu di Doremi and You kami pengen ngomongin isu kebinekaan gitu, karena yang pertama tontonan anak-anak tuh susah banget susah banget gitu. Jadi kita pengen kasih tontonan untuk teman-teman yang baru menginjak remaja lah gitu, tapi nggak lepas dari yang mereka menghargai kebinekaan di Indonesia ini gitu. Dibungkus dengan bentukan musikal biar lebih enak. Yang sekarang udah boleh lu spill belum? Yang sekarang belum boleh di spill judulnya, tapi kami isunya tuh bisa isunya boleh gitu, karena perempuan-perempuan tuh sering banget ngerasa insecure. Gitu. Apalagi aku dan partnerku dua-duanya perempuan nih di company ini gitu kan. Terus kami
apa ya coba yang kita bisa bahas dari insecurity ini gitu, bahwa ya biasanya ngomongin looks, ngomongin nggak cukup make up, kadang ngomongin hal-hal lain yang di luar make up gitu. Jadi gue spillnya masih segitu ya. Oke. Genre boleh disebut nggak? Boleh sih, filmnya ada dramanya tapi ada horornya. Menarik. Oke. Ini kan lu sekarang berarti kalau jadi publicist sudah tahun ke berapa nih? Tahun ke 45 enggak? Wow, kayak negara nih. 2015 sih film pertama gue. Apa film pertamanya? Filosofi Kopi 1 itu film. Kalau sebelumnya sebenarnya mengenalkan dengan dunia ini tuh partner aku si Ridla, tapi dia diajakin sama Mbak Shanti Harmain. Untuk pegang Keluarga Garuda di Dadaku dulu. Series gitu. Dari situ kenal Mas Angga, kenal Mas Iva sebelumnya sih, tapi belum pernah yang collab bareng gitu. Jadi ceritanya lu bisa jadi publicist itu gimana sih? Kalau dulu aku memang aktif di komunitas film. Jadi dari awalnya lu udah suka film, itu yang paling penting ya. Ala-ala sinetfil senja gitu kan. Gitu. Kami suka datang ke JAV di Jogja. Jadi suka janjian sama teman-teman dari Semarang, dari Bandung, dari mana. Janjiannya ketemu di JAV gitu. Terus setiap tahun di sana selalu ketemu. Itu waktu itu lu kerjaannya apa? Masih kuliah. Oh, dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah, karena JAV itu selalu akhir tahun, jadi kami selalu menyisihkan apa tuh namanya? Waktunya. Bolos kelas tuh. Bolos kelas tuh udah deh diamprokin semua di akhir tahun. Di Malang. Oh, di Malang. Berarti lu niat ke Jogja? Niat dulu, banget. Terus kami ketemuannya di Jogja. Si Ridla partnerku anak Bandung kan. Kami ketemunya juga di Jogja gitu. Jadi kayak tempat ngumpulnya anak-anak komunitas. Dulu ketemu Ridlanya di mana? Di Jogja. Ridla ini partner Novi di Good Work ya, teman-teman juga yang bantuin. Gua belum kenal tuh. Iya, bantuin gue di ngeri-ngeri sedap. Jadi ketemunya di komunitas itu? Iya, ketemunya di komunitas. Secara digital? Enggak dong, offline dulu. Karena kami semua datang ke Jogja. Zaman dulu pandemi, sebelum pandemi. Wah, itu kayak 2000. Ya kan kalau zaman dulu kan bisa kenal kalau kita dari Milis misalnya, dari Facebook, ya kan. Nah, ini benar-benar kalau Jeff kan punya program komunitas gitu kan, kayak anak-anak komunitas semua pada ngumpul. Terus kami numpang di salah satu rumah filmmaker sutradaranya Aum. Itu tuh kami numpang tinggal di sana, terus barengan rame-rame gitu. Berarti kalian tuh dari komunitas Malang ceritanya gitu. Iya, aku dari komunitas Bandung. Oh, di situlah pertemuannya, perjodohannya. Gitu. Tadi dia sempat ngomong tuh kumpulan sinetfil senja itu maksudnya apa sih? Menarik loh. Itunya. Enggak sih, itu jokes aja gitu. Jokes aja ya. Karena kan banyak yang kayak musisi senja gitu kan gitu. Kalau dulu kayak kita suka banget nongkrong, terus kadang nontonin film-film alternatif gitu, sore-sore ngobrol gitu. Ya. Oh, jadi itu dari sana berawal, jadi lu cukup tertarik lah untuk jadi publicist gitu ya. Oh, sebelum ke situ sebenarnya aku sempat bekerja di sebuah brand gitu sebagai markom. Itu lulus kuliah? Belum lulus, jadi kayak di Malang dong. Bosen nih di Malang, aku cari alasan buat cabut dari Malang gitu. Terus gue daftar di sebuah brand namanya Dagadu Jogja. Jadi merchandise terus di sana jadi markom. Terus one day temanku ketemu, dia baru pulang sekolah gitu, dia bilang gini, Nov, ada tahu kerjaan yang bisa combine kerjaan kamu sama kesukaan kamu. Nah, apa tuh? Publicist film namanya gitu. Terus gue baru cari tahu publicist, terus ditawarin, mau nggak nyoba ngerjain di Jakarta. Lah, tapi belum ada yang pernah ngajarin nih, kagak ngerti ini gitu. Belum lulus nih. Masih kuliah pastinya. Lah, belum pernah nih. Ya udah deh, coba gitu. Akhirnya waktu itu sempet yang ngerjain ini sama Mbak Shanti. Oke, ini proyek pertama lu berarti? Proyek pertama gue. Itu bareng Ridla udah? Ridla sih bukan pertama ya, karena dia sebelumnya Tehnia itu tiba-tiba gue lupa. Filmnya Tania. Sama Tehnia. Ini bisa 3 darah, bukan? PH-nya? Kaliana. Nah, Ridla tuh sempat di Kaliana. Oke. Tapi lu yang di Keluarga Garuda di Dadaku bareng Ridla? Iya, betul. Bareng Ridla. Ini yang ngajakin Ridla nggak? Yang ngajakin Ridla gitu. Terus ketagihan? Terus ngelihat, seru juga. Gue bisa ngomenin si markom ini sama film. Jadi udah mulai jadi terus ngulik-ngulik. Kuliah selesai nggak ngomong-ngomong? Selesai. Karena dapat surat cinta dari kampus. Kalau nggak kelar di DO, oke gue kelarin. Berarti itu lama ya. Itu belum pakai bendera Good Work yang berdua. Belum. Kami coba nyari dulu. Terus abis tahun berapa tuh? 2015. Itu yang Keluarga Garuda di Dadaku 2015. 2014 ya? Around itulah, 14-15. Mulai tahun berapa? Akhirnya terbit 2017 Good Work-nya. Jadi abis itu kami join dulu barengan sama, nggak in-house sih, tapi kita kayak
yuk belajar bareng lagi untuk publicist dan ngerjain, kebetulan dikasih kesempatan sama Mas Angga di Filkop 1 gitu kan. Jadi kayak itu belum ada bendera Good Work ya? Belum masih sendiri-sendiri. Filkop 1 jalan, terus kami ketemu di titik yang kok seru ya ini publicist ya gitu. Akhirnya bikin sendiri Good Work 2017. Sampai sekarang udah tangani berapa film as a publicist? Dari 2017 sampai 2000 ya, 10 lebih lah, lebih dari 10. Oke, berarti cukup selektif loh mereka milih project loh. Iya, karena cukup selektif loh. Karena tadi kami tuh karena pernah dikasih kesempatan untuk jadi produser dulu di film pendek kan gitu. Jadi ya itu tadi kami sadar bahwa publicist itu perpanjangan tangan produser, sehingga kami pengen bantunya itu beneran gitu loh. Karena kadang kan butuh publisher itu buat helikopter view kan. Kalau produser kan udah bias kan. Betul. Merasa campaign ini yang menarik, merasa marketing ini yang bakal jalan. Butuh orang lain yang ngasih input bahwa harusnya gini. Kalau gue boleh nanya ya, ini gue nanya ke Dipa dulu sebelum kena ke lu nih. Apa yang bikin lu sama Ernest itu memutuskan menggunakan jasa Good Work buat NNS? Dipaksa waktu itu. Dan it works. Mas Dipa kalau nggak pilih gue. Jadi to be fair ya Mas, di Indonesia tuh menurutnya gue nyari publicist itu sama sulitnya kayak nyari kru. Karena lebih sangat bisa dihitung pakai jari berapa sih publicist di Indonesia. Gak banyak. Dia lagi gitu. Ada satu nama ya dia juga gitu kan. Gue bahkan sama Ernest tuh udah sempat nyoba lebih dari 2, means cuma 3 sih. Lebih dari 2 cuma 3. Publicist sih udah kita coba. Karena mau nyoba yang keempat nggak ada gitu. Gak ada siapa lagi ya gitu. Kalaupun ada tuh memang jadinya adalah orang-orang yang punya kerjaan lain, tapi bisa juga jadi publicist, tapi bukan spesialisnya dia. Terus ketika gue ngobrol sama Angga, dia nyoba beberapa film menceritakan detail. Novi dan Ridla pernah kerja apa aja, kita pikir why not kita nggak nyoba, karena kalau nggak nyoba, ya gue nyobain siapa lagi, orang nggak ada. It really works kan buat NNS kayak gitu. Kan? Dan gue sih kalau ibaratnya kalau udah suka, ibaratnya ngapain coba yang lain ya kita coba. Kecuali mungkin kita ntar mencoba hal yang baru, orang nggak ada, gitu masalahnya. Makanya menurut gue kalau buat teman-teman di luar sana juga yang memilih jalur kerja di film, publicist adalah sebuah pekerjaan yang masih butuh pendatang baru. Betul karena kalaupun nggak, kalau tadi Mas Dipa bilang pilihannya memang nggak banyak, karena yang lainnya tuh biasanya in-house company kan. Gitu. Jadi PH biasanya punya sendiri. Tapi kan juga kalau load PH-nya setahun 3 atau 4 film, pecah juga mikirnya. Studio pecah kepala mereka. Dan jadinya kadang-kadang gue lihat lu copy paste. Karena kan namanya lu ketika lu jadi itu jadi pekerjaan rutinitas kan. Padahal seorang publicist tuh menurut gue kadang perlu freeze dulu. Ketika dia muncul dari project baru, dia harus ngelihat bahwa gue harus begini nih. Nggak boleh yang mungkin yang kemarin nggak works bisa kita ganti dengan yang lain, atau mungkin jangan-jangan yang nggak works di project yang ini di works di project ini gitu kan. Kalau di luar tuh ada namanya audience designer sebenarnya, jadi dia yang akan mendampingi produser dari banget, dari bikin skrip. Jadi dia datang dengan orang yang kayak siapa target audiensnya kita, gue datang dengan data yang bisa bikin lo misalnya ceritanya harusnya A tapi ternyata secara data banyak kan B gitu. Kalau di luar negeri udah banyak yang kayak gitu dan aku sama partnerku sih lagi belajar sebenarnya untuk lebih bisa jadi publicist yang punya content value berbeda lah gitu. Karena kami ngerasain, puji Tuhannya dikasih kesempatan untuk jadi produser, jadi kami juga ngerasain angle-nya produser tuh gimana, betapa tekanan-tekanan dari luar untuk ya balikin duit yuk gitu tuh kan kerasa gitu. Jadi ya itulah. Jadi lu sama partner lu ya, Ridlan ya, pertimbangan untuk mengambil sebuah project film sebagai publicist itu apa aja selain budget ya, kayak gitu apa? Justru sebenarnya budget bukan first orientation kami ketika memilih kan datang proyeknya belum masa kayak Novi angkanya dulu kan enggak kan, tawarin selalu kayak Novi jadwal dulu. Nah itu gimana, apa itunya? Konten sih. Jadi kami tuh kayak tadi bikin film memang ada cerita-cerita yang bisa jadi nggak di highlight sama orang yang kami resah itu pengen diceritakan gitu. Begitu juga dengan kalian ya. Begitu juga dengan kami ngebelain film kan sebenarnya publicistnya kayak ngebelain filmnya kan gitu. Apakah konten ini bisa kami pertanggungjawabkan ketika ada orang bertanya, dan ketika sebisa ada mungkin orang kalian juga ngerasain. mungkin kayak menikmati ketika nonton film itu juga penting kali. Betul. Balik ke NNS ya. Iya. Waktu itu pas beredar, pas filmnya itu akan rilis, itu kan ya awalnya kan nggak banyak orang yang
optimis lah film itu bisa mendapatkan angka juta-jutaan angka seperti itu ya. Mungkin di bawah 500.000 lah kalau kita mau bicara angka konservatifnya. Nah, lu sebagai publicist itu bagaimana setelah lu melihat filmnya? Apa yang pertama kali yang ada di ini di ini lu nih Nov? Gue pengen ngapain nih film? Nov itu termasuk yang nonton draft pick lock ya? Iya betul. Apa yang ada di sebelum diundang ke draft, aku tuh dikasih tahu kan, ada nih film NNS, oke ngeri-ngeri kok. Rasanya aneh ya gitu, film mana? Film Batak gitu kan. Nggak mau ambil aku. Aku bilang gitu ke partner tuh. Karena sebelah dua nih, Ridla udah bagian dari part awal bareng sama gue. Tapi dia nggak cerita sama aku ceritanya kayak gimana gitu. Terus alasanku adalah aku Jawa banget ya, aku nggak pernah ngerti. Circle pertemanan aku nggak ada yang Batak, aku nggak ngerti ini culture. Dan kalau ngomongin culture aku harus ngerti dong gitu. Terus Kak partner aku Sunda, jadi kayak kami berdua nggak ada warga Batak. Itu pertama aku bilang, terus dia bilang kayak tonton aja dulu filmnya. Kan biasanya kita minta nonton dulu, ya benar juga sih gitu. Terus gue dateng lah. Yang nonton malah Novi, aku, bukan Ridla. Begitu aku dateng kayak nggak bisa bilang enggak nih, gue suka banget filmnya. Langsung kayak gitu, suka banget filmnya. Langsung terus dan kebetulan kami di invite-nya sebelum pick lock, jadi bisa ngasih beberapa masukan yang menurut kami kayak ya bisa jadi itu sebenarnya nggak valid banget, tapi karena kami berdasarkan pengalaman gitu kan, jadi bisa nggak kalau misalnya gini atau ini begini gitu. Dan yang bikin kami happy adalah kami diapresiasi sih gitu, kayak masukannya diterima dan yuk kita coba otak-atik lagi gitu. Setelah itu pas yaudah deh kita jalan ngeri-ngeri sedap gitu kan. Aku langsung nelpon semua temen aku yang punya marga. Terus sebelum nanya ke warga-warga di sini yang bikin kan, telepon dulu. Batak tuh gimana behaviornya, gimana pertemanan gimana kayak gitu nanya dulu satu-satu. Wah berat juga ya ini ya, karena benar-benar beda kan. Kayak karena aku tumbuh besar di Jawa gitu. Jadi kayak beda banget. Ya udah, tapi dari situ terus belajar jadi belajar. Kebetulan tim digital kami juga Sunda semuanya. Jadi tim ini berisi Sunda dan Jawa. Moral kompasnya ada di Benedion. Betul. Moral Batak kami semua. Ben gini tuh masuk gak sih Ben gitu sebagai narasi Batak. Oh ini masuk, ini enggak gitu. Gitu. Jadi mix and match. Meskipun pas sebelum tayang masih stres banget. Nggak ada yang bisa inilah gitu. Walaupun pas kita keliling Sumatera mulai tanggal 27 Mei itu gue merasakan happy-nya karena ternyata film ini dapat hype ya gitu ya. Mungkin pada saat gue ingat 27 Mei itu kita berangkat pertama kali kan ke kota Kisaran. Itu masih so-so lah. Kisaran tuh masih so-so rame, tapi ya masih kita masih nganggap ini just the promo lah ya. Budget pecah di Siantar ya. Pecah pertamanya justru di Medan sebenarnya. Kota. 27 Siantar, 28 ke Medan, 29 baru ke Siantar kalau nggak salah. Salah. Kisaran dulu, Pematang Siantar, terus Medan. Siantar udah agak rame karena memang secara skop bioskop sebenarnya nggak gede. Tapi pada saat Medan itu menurut pecahnya di Medan. Karena ditambah Medan ada wali kota Pak Bobi kan. Itu tapi even di titik itu tuh masih kayak nggak ngerasa yakin. Aku masih nelponin teman-teman aku Medan, semua yuk kita makan Bangladesh. Kita makan Bangladesh gitu alasan aku kan. Semua ngumpul terus ngobrol. Gue masih nangis sama teman gue kayak Daniel dokter kan. Dan dok, gimana nih film aku naik gak nih gitu. Masih nangis, masih curhat ya. Aku takut filmku gak naik gitu. Masih kayak gitu. Karena ngerasa secara euforia sekitar-sekitarnya kok kayak nggak kedengeran gitu. Meskipun waktu kita itu takut cuman circle kita doang gitu. Aku worry kalau hanya bermain di sini-sini aja gitu. Terus mereka kayak enggak kok Nov udah naik ini ke grup-grup ibu-ibu gua, ke grup-grup keluarga gua udah pada dibahas gitu. Oke, tapi belum yakin until kita premier special screening balik ke Jakarta. Waktu kita di Jakarta Theater. 2 hari sebelum tayang. Enggak, 2 hari sebelum premier. Kalau itu 2 hari sebelum premier. Itu kita nonton sama warga HKBP. Itu nyanyi bareng di opening, terus kayak kita baru lihat-lihatan lah. Belum pernah nih nemu audiens kayak begini gitu. Terus kami bikin another special screening dengan audiens yang beda lagi. Responnya bagus, baru mulai dari situ baru mulai pede nih. Meskipun sebenarnya ketidakpedean kami itu yang membuat kita semua mengupayakan segala macam cara. Se-grassroots itu dijalanin gitu. Hal-hal yang kayak gue udah lupa. Sampai akhirnya pada tanggal 2 Juni tayang, besoknya kita dapat pengumuman 51.000 kan. Itu kita di Medan kan.
di Jakarta di kan? Kita di itu. Kan hari pertama tayang kita ke PGC. Oh iya betul. Hari kedua tayang kita ke Lotte. Itulah kita udah megang 50.000-nya kan data. Terus kita mikir jalan nih kayaknya. Wah, itu masih sebenarnya tengah loh Mas. 50.000 itu dibilang tinggi, itu kadang-kadang bias hari pertama, tapi dibilang rendah juga enggak juga. Iya. Kita nunggu hari kedua, kok naik nih. Kita udah mulai bisa jalan nih kayaknya gitu. Ya mungkin baru hari keempat kelima kita merasakan agak percaya diri bahwa film ini jalan gitu ya. Tapi kita juga nggak pernah expect seangka itu sih. Jadi se-expect-expectnya tuh kayak ya target kita semua nggak nyampe sejuta lah malah ya kan. 500.000 kan awalnya 500.000 lah ya. 500.000 aja semua udah pada happy banget ketika dapat hari pertama 50.000. Wah kayaknya nyampe nih 500.000. Tapi masih kayaknya gitu. Lewat weekend pertama baru yakin banget karena di weekend itu bener-bener tiba-tiba double tap penontonnya. Kayak wow. Jadi lu sebagai publicist itu, lu tiap hari itu lu cek numbers lah ya. Cek numbers kalau untuk film yang gue pegang karena kan datanya kita juga recap kan. Iya tiap hari seperti itulah ya. Tiap hari. Kayak ini Mas, jadi tau nggak Mas? Kita tuh kayak lagi pemilu ada quick count Mas. Literally kayak quick count benar-benar. Memang kan kita secara sistem manually mengecek. Gue pun juga gue sama Bene kerjaannya ke scroll lihat bioskop. Cuman kan ratusan layar kita nggak bisa semuanya. Ya average lah, lihat-lihat rame dikit udah happy. Biasa dari bioskop ya, dari chain bioskop tuh ngasih data ke kalian besok paginya ya. Ya itu tuh baru terjadi sih sebenarnya dulunya. Itu kami bisa nge-bypass dengan datang ke kantor bioskop jam 12 malam nungguin mereka nge-recap gitu. Nanti mereka akan kasih kopiannya gitu. Kadang memang pemegang kebijakan bioskop tuh pada datang malam juga kan. Mereka nanti akan kayak titik kamu oke kok lumayan kok ini feeling aku oke kalau nggak gitu bisa highlight lagi nggak di beberapa tempat nih itu dan kami masih dapat experience itu dulu happy banget tuh setiap kayak harus ke bioskop even tengah malam jam 12 malam dijabanin deh berangkat ke sono ke tengah kota sana kan gitu. Tapi sekarang mungkin juga karena pandemi dan segala macam mereka pakai sistem semuanya harus online besokannya. Nah itu juga sebenarnya nggak sepenuhnya menguntungkan tim promosi karena kan kami baru tahu datanya kayak jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Hari itu jadi kayak chaos untuk memutuskan misalnya gue pengen nge-highlight satu titik let's say misalnya Blok M lagi turun nih. Tapi kami udah telanjur milihnya jalan ke Tangerang gitu kan. Sebenarnya idealnya jam 12 malam itu ya. Bahkan menurut gue memang gimana caranya mendigitalisasikan pada saat close show terakhir kita udah dapat recap lebih cepat. Sebenarnya seharusnya kalau ditanya mungkin nggak, menurut gue sangat mungkin karena digitalisasi itu bisa membuat lebih cepat. Tapi ya tolong ya para pemegang bioskop biar kita bisa sama-sama kan sama-sama win-win buat semuanya ya kan. Betul. Tim promo juga pas lihat data didengar ya sama nyari strategi baru kan. Iya betul. Sama pemilik bioskop didengar. Jadi tadi kalau balik ke tadi pertanyaan lu Mas, Novi itu kan bilang bahwa kriteria lu memilih film yang penting adalah ya sebenarnya projectnya itu sendiri kan overall ya, ceritanya dan lain-lain overall lah ya. Jadi budget nomor sekian. Oke, terima kasih ya. Nomor 2 habis konten langsung budget. Tapi pertanyaannya gampang ya. Lu sudah pernah menolak sebuah project yang menurut lu nggak suka nggak? Pernah. Beberapa kali. Sempat nyesel nggak? Lebih ke nggak nyesel sih, jadi once kami nolak ya udah lupakan gitu kan. Lupakan apapun juga hasilnya ya. Iya, tapi kadang kalau ada project yang sebenarnya kami agak suka tapi ternyata nggak ketemu gitu. Kan kadang kalau kita nggak terlalu into kan kita ada hal-hal lain yang kayak jadi akhirnya nggak ketemu gitu. Kami masih suka mantau atau kalau nggak gitu teman-teman sendiri. Jadi teman-teman sekitar lagi punya film apa itu ikutan mantau. Kadang juga masih kayak kontak publicistnya untuk gue lagi ini nih, lo nggak mau nambahin ini yang kayak gitu-gitu. Tapi karena kami sesama publisher juga pada berteman ya, jadi enak-enak aja buat saling sikut lah ya. Enggak lah ya. Ya gimana? Lebih kebanyakan kedikitan publisher ya. Kedikitan gitu, sayang banget. Mungkin juga. Biasanya ya Nov ya, yang mungkin terjadi adalah misalnya, gue nggak tahu pengalaman lu pernah apa nggak, tapi another publicist pernah merasakan itu, gue tahu banget. Di saat kita megang satu film, kita mungkin megang film kedua yang diplankan di jadwalnya yang berbeda, tapi ternyata dia tanggal yang sama atau berdekatan. Biasanya gimana, Nov? Back to back itu maksudnya. Iya, kan lu berarti lu harus film itu kan umurnya bisa jadi seminggu selesai ya, tapi bisa juga sebulan masih harus lu perjuangin. Iya. Memilih project dari awal sih memang aku memperhitungkan itu gitu. Yang menurut aku secara effort tim juga
1 bulan 1 film itu paling ideal so far untuk kami dengan jumlah tim yang saat ini aku punya ya gitu. Untuk yang bioskop. Punya berapa tim? Aku punya 2 tim, tapi satunya untuk jalan film yang non bioskop, satunya untuk film yang bioskop. Bioskop itu maksudnya? OTT. Kan sebenarnya ya kalau ngomongin pendapatan saingan ya saingan karena spending orang, tapi nggak head to head banget sebenarnya saingannya karena satunya digital, satunya orang harus gitu ke bioskop gitu. Jadi so far masih itu menghitung kemampuan tim aku tuh penting sih. Jadi lu pernah nggak ambil kerjaan back to back kayak gitu? Atau ternyata akhirnya jadi back to back karena tanggal tayang kan kadang kita tidak bisa duga kan? Iya, aku belum pernah ya. Aku nggak mau ngalamin. Sama belum pernah tapi nggak mau ngalamin. Iya karena tuh pusing banget pasti. Karena saling ya ibarat quote jadi kayak saling bunuh kan secara langsung. Iya benar. Atau bahkan karena film kan approachingnya beda-beda. Kalau kita nggak ngomongin jumlah layar, kepala ini nge-switch dari A ke B itu juga kayak chaos nih gitu. Iya benar. Iya betul. Kalau film-film luar ya Nov yang pas datang tayang di Indonesia ya itu mereka tuh publicistnya punya sendiri ya semua. Jadi distributornya itu biasanya memang udah punya tim sendiri. Kalau kayak Disney yang punya sendiri juga gitu kan. Berarti nggak mungkin lo bekerja sama mereka ya? Mungkin ya. Mungkinnya pasti ada ya. Tapi kalau so far sih mereka punya sendiri. Mereka memang punya tim sendiri. Tiap PH itu kan beda strategi ya ketika lo kerjasama buat sebuah film. Apakah bukan budget lo ya, bukan budget promosi. Budget promosi akan jadi pertimbangan utama nggak dalam membuat peluru marketing di kepala lo? Budget itu penting, tapi konten juga penting. Jadi kayak kalau kita bisa ngasih value yang kayaknya value kontennya sama value budgetnya ketemu gak nih gitu. Atau kalau misalnya produsernya gue pengen banget 1 juta penonton tapi dia gak punya budget promo ya sebenarnya juga kita semi edukasi gitu loh. Gak mungkin nih karena kalau untuk dapat 1 juta harusnya segini gitu. Jadi kalau ngomongin konten sama budget ya sama-sama penting, tapi gak bisa saling ngalahin sih. Itu memang harus kalau bisa sebanding gitu. Meskipun banyak banget juga yang kayak Nov gue mau ini tapi gue gak punya budget promo gitu. Sayang banget. Nov idealnya dalam sebuah film itu kalau untuk bisa mendapatkan jumlah penonton yang ideal lah ya, misalnya yang diinginkan oleh produser, kita bicara yang ideal lah, belum tentu bisa kejadian juga nih kayak gitu kan, karena kita gak bisa memprediksi lah kan, kurang lebih mau dapat berapa kayak gitu, bukan gak bisa memprediksi tapi maksudnya di atas kertas sudah dibikin, tapi kan begitu film itu beredar udah penonton lah seperti apa kan yang menentukan. Nah idealnya itu untuk melakukan sebuah promosi film itu yang proper itu berapa lama sih? Sekarang sih jadi 3 bulan sih. Oke. Paling idealnya 3 bulan ya. 6 bulan sebenarnya paling enak. Karena 6 bulan itu lebih kayak apalagi drama ya. 6 bulan tuh enak banget gitu sebenarnya. Kita bisa AB testingnya lebih banyak. Kami nyebutnya AB testing. Jadi ketika kita ngetes sebuah konten dikonsum apa enggak dikonsum, kita bikin konten yang lain. Kita cari mana yang paling sesuai sama audiens kita. Itu tuh 6 bulan tuh yang paling ideal. Cuma sekarang jadi kebanyakan after pandemic kan orang mudah banget ke distract sama hal-hal digital dan konten tuh banyak banget kan gitu. Jadi biasanya mainnya emang di 3 bulan. 3 bulan ideal lah ya. So far ya. Tapi kalau misalnya emang mau dilibatin dari produksi, misalnya kayak dari skrip dari apa gitu juga nggak menutup kemungkinan sih. Banyak pernah juga gitu dari awal. Pernah kebetulan beberapa kali kalau sama Mas Angga dia juga libatin dari awal skrip gitu. Coba deh ikutan baca gitu, ikutan ngasih ini suggestion gitu. Karena kadang ada hal-hal yang kayak nggak ngerubah cerita tapi celetukan dialog atau apa tuh kadang ada yang sensitif di luar sana. Ketika lu kerja sama PH ya, pasti kan yang ditanya mereka kan punya ekspektasi ya, ekspektasi marketingnya akan gimana, dan pasti ujung-ujungnya adalah jumlah penontonnya berapa. Apakah mereka biasanya menetapkan target nggak sih sama lu atau gimana? Mereka pokoknya gue pengen ngejar penonton sekian, apa yang harus gue lakukan? Apa dibalik begitu? Sebenarnya target kan juga tidak bisa ditentukan semata-mata karena mereka mau. Jadi ya balik lagi ke edukasi tadi. Misalnya kayak Nov gue pengen 1 juta penonton. Oke, put on the table dulu kontennya seperti apa, budgetnya berapa nih gitu. Jadi itu yang nanti kita akan diskusikan bersama. Possible nggak ini jangkau? Tapi memang ya Indonesia nggak punya blueprint sih. Kita nggak punya blueprint produksi film harus kayak begini untuk dapat sekian. Kita nggak punya blueprint
blueprint budget sekian untuk promosi itu pasti dapat sekian gitu. Itu maksud gue seperti itu kayak gitu. Gak punya sih sampai saat ini ya. Jadi ya tetap semuanya based on luck, based on effort, mau dikejar segimana. Dan lu lihat tren ini akan terus seperti ini atau gimana? Agak susah sih untuk Indo punya Asia sih sebenarnya, bukan hanya Indo ya, untuk punya blueprint yang exactly bentuknya kayak begini pasti kayak begini, karena needs-nya kita sebagai warga dunia ketiga juga berubah-ubah tergantung siapa yang lagi pengaruhin. Dulu Hollywood banget nih, apa-apa konten yang Hollywood banget udah pasti kita semua kesana gitu. Sekarang kita lagi kena Asian Wave, jadi kayak apapun yang emang gitu, dan cara bertuturnya juga beda banget. Jadi itu geret behavior kita juga jadi beda, needs-nya kita juga jadi beda. Make sense banget itu sih. Ya. Setelah lu bikin film dan lain-lain, salah satu yang perlu kita bahas adalah Novi dan Riddler penggagas Jakarta Film Week. JFW. Iya. Banyak banget ya. Luar biasa loh itu dua. Itu yang bikin kami pegang filmnya jadi nggak banyak. Tahun ini ada dong. Ada. Bulan apa? Oktober. Oktober. Apa awal yang membuat lu? Apakah karena lu rajin kedatang festival sama gue harus bikin karena tahu Jakarta belum ada nih. Dulu ada namanya G-Fest. Terus emang aku sama Rila pengen banget. Awalnya mau memulai dengan pemutaran-pemutaran reguler di kantor gitu. Tapi energinya nggak ngejar. Terus pas pandemi, ya kebanyakan kekurangannya dikerjakan, kebanyakan ngobrol kan, jadi kayak cepet ya mikirnya pas pandemi loh, berarti tayangnya juga pandemi soalnya. Terus pandemi gue jualan keripik tau mas, gue jualan emping, jualan gitu sambil kayak biar nggak diem gitu, biar nggak diem gitu sambil jualan itu kami ngobrol. Kita pernah punya nih keinginan gitu, suatu hari one day kita pengen ngerjain yang kayak gitu. Terus iya juga ya gitu, bener ya. Tiba-tiba kayak mungkin Tuhan lagi denger kali ya gitu. Kami dipertemukan oleh Pemprov DKI yang mereka juga pengen ada festival di Jakarta gitu, karena kan Jakarta tuh center of industry film saat ini ya gitu. Jadi ya udah kami ngobrol, aku punya visi kayak begini, mereka juga punya keinginan yang sama, tinggal kita coba cari pendanaannya dari mana. Berawal dari situ sih. Terus tahun pertama ketemu nih, ya udah daripada nanggung kita pakai skala Indonesia only ataupun kalau Asia kan udah JAV gitu. Atau ASEAN, nah sayang banget udah kita hajar internasional gitu. Tahun pertama aku masuk rumah sakit 2 kali, vertigo. Saking tiba-tiba bikin festival internasional. Awalnya susah gak sih ngumpulin film? Susah banget karena mereka juga ngelihat image festivalnya ya. Lebih ke kayak kalaupun aku punya film, aku juga pasti mikir hal yang sama. Mereka siapa? Amanah apa enggak? Terus ini akan berlangsung apa enggak? Capaian film ini setelah diputar di sana tuh ngefek apa enggak gitu. Jadi di tahun pertama tuh kami juga, dan masih PPKM kan dulu, jadi orang yang ke bioskop cuma 50%, yang kayak gitu-gitu belum bisa datengin orang dari luar. Tahun ini tahun ketiga kan? Ini tahun ketiga. Oke. Tahun kedua datang tuh. Iya kan, tahun kedua yang ada film ibu kan. Yang ada film ibu tuh tahun kedua kan? Kedua, Just Mom. Tahun ini dulu mas, silakan. Tahun ini, ayo lanjutin sama. Tahun ini rencananya lokasinya sama. Lokasinya sama. Berharapnya kami lokasinya sama. Cuma kalau untuk yang kan sekarang tuh di tahun kemarin kan cuma CGVGI sama Kino Forum. Tahun ini kan udah ada GIK tuh yang juga baru jadi. Kami berharap juga bisa di situ. Jadi kayak rame-ramenya tuh di 2 tempat itu. Gitu. Biasanya kalau bikin festival mencari film waktu pertama kalinya gimana, Nov? Wow. Kurasinya. Nah karena aku sama Ridla juga pernah terlibat di film, setidaknya kami juga ngikuti sebenarnya skema film dunia itu kayak bagaimana, festival itu kayak gimana gitu. Jadi pernah kenal dengan beberapa distributor gitu ya, kami kontak distributor, dan yang paling penting dari awal adalah kita pengen festivalnya berdiri di kaki mana. Karena kita di Jakarta, kita dekat sama industri, kami pengen bisa jadi jembatan untuk anak-anak yang mungkin baru akan masuk ke industri untuk ngerti dunia industri kayak gimana. Sama juga bagi pelaku industri, kita jadi tempat untuk merayakan karya-karya mereka gitu. Jadi udah kita berpegang teguh pada itu, kita coba cari film yang emang secara konten gak art banget, lebih mudah dimengerti, sehingga kita bisa gather audience juga ke situ. Itu sih yang gue kadang pengen nanya. Terkadang tuh kan film festival quote unquote ya dikenal adalah lu kalau mau nonton film yang berat itu adanya di festival. Itu terkadang makanya membuat
Jujur gue nggak selalu sering festival. Gue kalau festival gue benar-benar milih. Film yang mana? Nggak yang tipe kan ada ya orang pokoknya semua film ditonton. Suka nggak suka yang tonton lah. Kalau gue memilih yang gue suka aja yang gue tonton gitu. Karena gue lihat dari trailer kan kelihatan kan. Nah kalau lu waktu itu memilih benar-benar film yang lu mau pilih atau nanya dari distributor yang bisa lu berikan film apa gimana? Yang perlu kita pahami juga sebenarnya sekarang festival di dunia tuh udah bergeser. Nggak kontennya tuh nggak kayak dulu banget gitu yang harus artsy banget gitu. Dulu sih. Festival di dunia juga udah mulai membuka pintu untuk audiens masuk gitu sehingga film-film yang bagus di festival bisa jadi juga sebenarnya itu juga bagus untuk audiens gitu. Jadi terus pas kita coba karena kebetulan kami juga udah pegang beberapa film untuk publicist, jadi kami sedikit banyak ngerti lah audiens tuh maunya konten yang kayak gimana gitu. Jadi kami approach distributor, coba kamu kasih line up-nya film-filmnya kamu gimana. Biasanya kalau distributor yang ngontak festival tuh mereka udah kasih link screener gitu. Jadi kami nanti akan nonton by Vimeo gitu. Baru buat keputusan mana yang sesuai sama festival ini, mana yang enggak. Karena setiap film budgetnya juga beda-beda ya. Betul. Budget pembeliannya. Betul. Ada yang kayak udah deh, gue free aja sama lo, nggak apa-apa, lo masih tahun pertama or apa gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang begitu. Ya apalagi kalau film Indonesia dan merasa buat tempat buat promonya mereka di awal tuh biasanya juga mau banget untuk. Mas kalau di Jakarta Film Week itu ya, itu selama itu lo bikinnya berapa hari? Seminggu ya? Nama doang week. Energi dan budgetnya belum ada seminggu mas. Biasa berapa? Tahun ini kami nambah hari sebenarnya. Kami 25 sampai 29 Oktober. Jadi 5 hari. Tahun lalu berapa hari? 4 ya. Tahun pertama 4 juga. Itu berapa film itu? Tahun lalu kami muter 22 film panjang sama sekitar 40-an film pendek. Jadi tahun ini akan tambah lah ya. Tahun ini kemungkinan tambah atau so-so segitu sih. Jadi proses mengkurasi filmnya sudah berjalan ya? Sudah, kami tuh ada submission, tapi ada juga yang nyari-nyari gitu. Jadi yang submission ini udah lumayan. Kerjaan aku kalau balik nonton film sama timku gitu. Ini berarti Good Work sudah jadi publicist. Sudah jadi PH. Terus tiba-tiba bikin Jakarta Film Week. Nextnya mau bikin apa? Wow. Mimpi kami di hal-hal yang kami udah coba langkah ini banyak sih. Jadi kayak pengen jalan di sini dulu aja sambil ngewujudin Jakarta Film Award siapa tahu kan. Itu loh yang gua impikan itu loh sebenarnya. Kamu tuh G-Fest itu dulu Nov. Gua sempat jadi volunteer 2 tahun. Gua sama bantuin Mbak Shanti 2 tahun. Iya. Dan itu momennya luar biasa sih di itu sih. Dulu aku nabung banget untuk bisa berangkat ke G-Fest dari Malang, terus begitu nyampe G-Fest wow luar gitu kayak kan? Wow banget jadi overwhelming. Ini keren banget. Rindu bioskop di tim ya dulu ya. Iya sama sekarang itu maksudnya kalau gua sampai sekarang aja gua masih memori itu masih ada, masih nempel di gua gitu. Karena G-Fest tuh zaman-zaman dimana gue juga sangat mungkin berangkat ke bioskopnya sendiri sih. Benar-benar sendiri. Gue lagi mau nonton film ini karena ketika memilih film di G-Fest tuh kadang-kadang belum tentu teman sebelah lu mau nonton yang film yang sama kan. Saking berasanya filmnya artsy nih gitu kan. Tapi kadang-kadang seartsinya film orang pada bilang bagus, jadi kadang-kadang kan mau nggak mau gue nonton deh sendiri gitu kan. Kalau gue kenapa gue milih jadi volunteer ini karena ya maksud gue zaman itu kan gue juga belum punya uang banyak untuk bisa beli tiket tuh nonton. Ya paling jalan paling gampang apa jadi volunteer ya kan, bisa nonton film gratis kan kayak gitu kan. Gitu sih. Ini juga pas Jakarta Film Week ada tuh banyak banget yang kayak Kak open volunteer lagi nggak? Kak open intern lagi nggak gitu. Terus aku happy banget bisa ketemu sama teman-teman kuliah gitu yang aduh niat banget lah berangkat dari Serpong, berangkat dari Depok gitu untuk join di Jakarta Film Week. Seru banget. Iya. Karena gue terakhir datang ke Java aja kemarin gara-gara kan tayang di Java ketemu sama volunteernya. Memang mereka banyak banget happy-nya dengan rasa bahagia ngurusin film tuh kerasa banget kelihatan ya. Makanya gitu. Jadi mereka pas happy banget. Kami berangkat dari situ terus kita pengen kayak seneng lah. Promo tuh seneng-seneng gitu. Publicist itu seneng-seneng. Jadi terakhir Nov, kalau setahun lu publicist 2 film, 3 film biasanya paling aman tuh berapa film kalau handle? Tahun lalu sih bisa yang bioskop ya. 4 film. Bisa 4 5 film bisa sih tahun lalu. Untuk OTT karena aku tuh retainer sama bioskop online. Jadi semua film bioskop online kami kerjain. Oke. Tahun ini udah ada rencana berapa untuk film bioskop? Tahun rencananya nih. Plannya. Ya setelah Jakarta Film kan Oktober, habis itu November bersama dengan Bapak yang ini.
Iya benar. Kalau nggak boleh di spill saya diikat ya. Iya. Lupa bulannya. Sotoy banget gue. Gak apa-apa kan udah akhir tahun pokoknya. Oh iya. Akhir tahun ada lagi dengan bapak yang satunya. Gitu. Jadi kebetulan ya. Iya, sudah penuh. Jadi kalau mau ngejar good work mungkin buat tahun depan. Iya, belum lagi film dia sendiri. Tahun ini juga kan, nggak usah bilang bulan. Tahun ini kan. Dia nge-publish sendiri ya, filmnya sendiri. Udah 3 film kan, udah. Boleh kalau mau tahun depan bersama saya. Iya kan? Ngobrolin dari sekarang. Ini udah selesai. Ini udah close. Ya pasti tahun depan film gue masih ada lagi tahun depan. Novi terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktunya. Salam buat Ridla, salam buat teman-teman good work. Sukses buat Jakarta Film Week. Sukses juga buat film-filmnya good work. Gue sebut film-film karena pasti akan banyak, bukan cuma satu kan. Amin. Lancar-lancar, semoga kita bisa terus berkolaborasi. Thank you Nov. Terima kasih Nov. Terima kasih teman-teman yang bertugas di sini. Ada Frisco di editor, ada Ardi di kamera, ada Gaung di audio, dan Sandra produser kita. Oh, ada Denny Gitong di produksi. Teman-teman, kita ketemu lagi di episode ke 115.